Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Nur Cahyati dengan NIM 1263111202043. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat anggaran. Dalam pengertiannya sendiri, hakikat anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan penyampaian pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun ini. Anggaran dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal, mengadakan pembatas jumlah dana, merinci jumlah sumber dana dan jenis penggunaan dana yang dicari, merasionalkan sumber dana, penggunaan dana, menyempurnakan rencana yang telah disusun. Anggaran tersebut mempunyai fungsi sebagai fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan, di mana semua fungsi tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan apa yang telah diharapkan dan penyusunan anggaran tersebut sehingga berjalan dengan baik apa yang telah diharapkan. Berikut karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan non-moneter. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu 1 tahun. Yang keempat, merupakan komponen manajemen di mana manajer siap bertanggung jawab atas tercapainya suatu tujuan anggaran tersebut. Dan selanjutnya, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuatan anggaran. Yang selanjutnya, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya, secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran. Suatu prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, dapat untuk periode kapanpun. Dan yang ketiga itu membuat prediksi tidak memenuhi tanggung jawab untuk memenuhi hasil prediksi. Prediksi hanya biasanya tidak disetujui oleh pihak yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, suatu prediksi diperbarui setelah informasi baru mengidentifikasikan adanya perubahan kondisi tersebut. Berikut proses penyusunan anggaran dibagi menjadi dua, yakni dari perencanaan, strategi, dan prediksi. Dan hubungan dengan perencanaan strategi itu, perencanaan strategi dan penyusunan anggaran sama-sama melibatkan perencanaan. Namun jenis perencanaan berbeda antara kedua proses perencanaan tersebut. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun yang lalu. Yang B, perbedaan dengan prediksi. Anggaran berbeda dengan prediksi dalam beberapa hal. Suatu anggaran manajemen dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuatan anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai rencana. Yang kedua, ada kegunaan anggaran. Penyusunan anggaran operasi mempunyai 4 tujuan. Yang pertama ada untuk menyelaraskan dengan rencana strategis yang diselaraskan sebelum pemulaan tahun anggaran, memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang bersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan dalam sebuah organisasi. Dan yang poin B, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian. Tentunya setiap manajer itu mempunyai pusat tanggung jawab dalam organisasi, berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Poin C, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer. Yang selanjutnya, untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.
Isi dari anggaran operasi. Isi dari anggaran operasi yang umum dan membedakannya dengan jenis dari dokumen perencanaan seperti rencana strategis dan anggaran modal, anggaran kas dan anggaran neraca. Jumlahnya adalah jumlah rupiah yang direncanakan untuk tahun ini bersama-sama dengan jumlah kuantitatif seperti jumlah kepala, misalnya jumlah pegawai dan penjualan dalam unit. Yang keempat adalah kategori anggaran operasi. Dalam organisasi besar, keseluruhan anggaran dapat berupa halaman, di antaranya halaman ringkasan dan halaman lain yang berisi rincian dan unit bisnis, ditambah penelitian dan pengembangan serta beban umum dalam administratif. Pos-pos pendapatan disusun pertama kali, baik karena merupakan pos pertama dalam laporan laba rugi maupun juga karena jumlah anggaran pendapatan mempengaruhi jumlah dari banyaknya pos lainnya. Kategori anggaran operasi dibagi menjadi beberapa macam. Yang poin A ada anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan dari semua elemen anggaran. Laba anggaran pendapatan yang paling penting tetapi juga merupakan elemen yang dipengaruhi oleh ketidakpastian paling besar. Yang poin B ada anggaran biaya prediksi dan biaya penjualan. Biaya bahan baku dan tenaga kerja standar untuk tingkat volume yang direncanakan dari bauran standar atas produk ditampilkan di anggaran biaya yang diperkembangkan oleh manajer produksi mungkin saja tidak untuk di kualitas produk yang sama seperti ditunjukkan dalam angsuran penjualan. Poin C ada beban pemasaran. Beban pemasaran ini merupakan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan sebagai besar dari jumlah yang terdapat dalam anggaran mungkin telah dikomitmenkan sebelum tahun tersebut dimulai. Iklan harus sudah berbulan-bulan diluncurkan dan begitu pun juga medianya. Dan yang D, beban logistik. Beban logistik ini dilaporkan secara terpisah dari beban untuk mendapatkan pesanan, mencangkup entry pesanan, pergudangan dan pengambilan pesanan, transportasi konsumen, dan penagihan piutang. Dan yang E ada beban umum dan administratif. Beban ini mencangkup unit-unit staf secara keseluruhan. Ada beban penelitian dan pengembangan. Salah satu dari dua pendekatan atau kombinasi dari keduanya. Dalam pendekatan pertama, jumlah total merupakan fokusnya dan jumlah tersebut merupakan tingkat pengeluaran saat ini yang diselesaikan dengan intensif ataupun jumlah yang lebih besar dengan keyakinan bahwa lebih banyak uang dapat dibelanjakan pada waktu yang baik. Yang terakhir adalah beban penghasilan. Beban penghasilan ini yang diterapkan di kantor pusat pada perusahaan, pertimbangan pajak, penghasilan, dan pebisnis, anggaran bisnis lainnya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya,